Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pokok bahasan kita. Kenapa kalau nggak kolusi mafia tanah saling gugat? Jadi nggak kerjasama, nggak bisa, susah. Pertama, pihak penggugat nggak akan bisa ngedata 300-an warga tergugat. Nah, itu harus dibantu oleh pihak oknum jaringan yang ada di tergugat. Lain daripada itu, ya, pihak tergugat mau nggak bisa menguasai ini, ya, dan lain daripada itu nggak akan bisa menguasai SHM 80 meter ini, ya. Dengan jelas AJB-nya atas nama Tommy dengan Rokaya, ya, sedangkan dia bukan anak turunan Tommy. Anak turunan Tommy adalah Wis Oma. Nah, lalu dia nggak akan bisa menguasai atau memiliki sertifikat 270 meter dan 868 meter karena nggak ada saksi. Sementara keterangan warga ini milik Pak Bagio dan lainnya lagi milik garapan warga dan tanah-tanah adat lainnya, sedangkan masjid ini pun di tanah Pak Bagio. Lain daripada itu, nah, ini pihak tergugat pun, oknum tergugat pun susah untuk menguasai ini, utamanya yang di belakang apartemen Demaj. Ini lebih kurang 7.000 meteran, bahkan semakin ditingkatkan, apalagi dengan kerjasama dengan Buraminten. Jadi di situ membuka peluang kedua pihak berkolusi. Jadi siapapun yang menang, pihak penggugat menang, mereka masih bisa mendapatkan hasil. Tergugat menang pun mendapatkan hasil dengan lahan-lahan ini yang udah dihalang-halangi haknya dan diintimidasi. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya. Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setkom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya. Muhammad Basuki Yaman. Pengaduan warga kampung Cirapuan telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial. Nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih. Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum atas nama masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan.
Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya, proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap. Misalnya, Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan Menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua. Cukup? Baik. Tambahan dikit Pak Ketua. Boleh, silakan. Menyambung dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan adanya gugatan Mueller, bila mana kita mendukung pihak manapun, kami tetap dirugikan. Baik itu penggugat menang maupun tergugat menang. Karena sebelum adanya gugatan Mueller tahun 2016, telah sejak lama terjadi pengkondisian yang mana Kampung Cirapuan udah diubah jadi Dago Los. Lain daripada itu, ada PBB 15.000 meter. Lain daripada itu, ada SHM 80 meter, sehingga kami nggak bisa lewat. Lain daripada itu, ada SHM 270 meter dan SHM 868 meter. Lain daripada itu, ada wakaf masjid yang mana itu sebenarnya tanah pinjaman dari Pak Bagio. Lain daripada itu, ada penyerobotan, intimidasi, dan berbagai macam hal manipulasi, suap menyuap, dan lain daripada itu, ada penghalang-halangan hak. Sehingga pihak manapun yang dimenangkan itu berpotensi menimbulkan kolusi. Ya, ini kolusi mafia tanah saling gugat. Jadi dalam keadaan apapun mereka masih tetap untung. Sementara masyarakat adat Kampung Cirapuan dan masyarakat adat Dago Los rugi. Nah, dari situ, untuk itu pemerintah harap-harapan membentuk tim independen. Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan. Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi 700 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA? Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter di Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% maupun 8M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamenpati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, aipai.
Bos mafia tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Muller durasi 4 jam 40 poem. Kisah ini terjadi di kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi. Bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi, AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Oh janten bapak teh ngagales di Ramana nih. Di Ramana nih. Ramana Asep Makmun. Mohon teras gitu di teras di gitu diuwihkeun deui ka ieu. Teu berangar we garapan mah didinya aya. Mohon teu diuwihkeun. Maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu. Nya dicueul we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu. Mohon aya kemari teh si dieu ku ieu dijual ku Surjadi. Mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Itu atas nama pembelinya itu Iwan Surjadi, penjualnya Ismail Tanjung. Sertifikatnya harusnya atas nama siapa? Ismail kalau penjual. Pembeli kan? Kalau jadi kalau pindah tangan ke pembeli berarti jadi Iwan Surjadi ya harusnya ya. Iya. Tapi ini kenyataannya setelah dibuatin AJB itu udah dikasih hadiah berarti. Ini kan atas nama ini kan penjualnya. Pembelinya Iwan Surjadi. Pada tahun 1992, 2008, dan 2012, terjadi beberapa kasus penyerobotan lahan. Kasus ini melibatkan banyak pihak dan sertifikat tanah yang dipertanyakan keabsahannya. Bukti penyerobotan lahan melibatkan nama-nama seperti Iwan Surjadi, Didi Koswara, dan Ismail Tanjung. Juga Asep Makmun, Apus de Sukendar. Bukti peta sertifikat atas nama Rosid dan Triono berasal dari Rahman Hadisaputra, keluarga Ewong binti Nawisan. Ada juga sertifikat atas nama Diman Adikarta bin Neh Emeh dan Eti serta Acik dari keluarga Neh Eyong. Kesaksian dari Pak Ada alias Suhanda, pamannya Asep Makmun, dan Didi Koswara menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah adat, tapi tilas galian pasir artinya Aigendom. Pak Slamet juga menyatakan bahwa Ahya, Didi Koswara, dan Asep Makmun adalah pendatang dan tidak punya tanah adat. EJB dibuat oleh notaris Meli Nathaniel, namun sertifikatnya atas nama penjual, bukan pembeli. Diduga kuat, Iwan Surjadi adalah oligarki mafia, tanah saling gugat tahun 2016. Maka, sertifikat atas nama Didi Koswara dan Ismail Tanjung, atau Iwan Surjadi seluas 8,68 meter dan 270 meter tidak sah. Wakaf masjid seluas sekitar 100 meter perlu ditinjau. Dan dukungan Ustadz Diki Sulaiman Sarjana Pendidikan perlu diperiksa. Oknum tokoh masyarakat, oknum aparatur diduga kuat mendukung gratifikasi. Dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat kali ya.
Oke, kita lihat ini apa hasil kerja tim ATR BPN beserta dengan Setkom. Bisa dimasukkan? Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya, Muhammad Basuki Yaman, pengaduan warga kampung Cirapuan, telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial, nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih, Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum mengatasnamakan masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada? Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya. Proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap, misalnya Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua, cukup? Tambahan dikit Pak Ketua. Boleh silakan. Menyambung konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu. Karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan, ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di dijual ke ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak Jibutnya Pak, KJB-nya. Ini saja sini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Sertifikat jadi atas nama pembeli. Justru penjual. Penjual ya atas nama masyarakat Anda menduga-duga. Oh ternyata ini pabrik tegel Simongan, mulai nggak ada ya? Pabrik tegel Simongan, dasarnya Simulur juga pabrik tegel Simongan kan? Termasuk BPN ya Pak, BPN juga Simongan juga ya, BPN. Ya, Simongan awalnya aja lah. Kan saya bilang, Menteri Luar. Ingat tadi cerita saya tadi, dulu itu Blok Dago, Desa Coblong. Blok Dago, Desa Coblong. Kalau ada Pak Losnya, itu harus diperiksa betul. Kenapa Pak? Bukannya pemerintah, masalah pertanahan dulu ya. Itu tadi. Pak, kalau bicara ke depan, ayo kita bicara ke depan ya. Ya kan? 2007 itu kan udah saya ajak bicara ke depan. Pak, bukan batasnya. Mana ada bolos, mana Cirapuan sama Dago Elos tuh udah benar-benar bergeser sama sekali loh, berjauh dari dulu, dari batasan dulu. Kurang 2 hektar itu dimanipulasi jadi Dago Elos. Motifnya itu tadi kamuflase supaya nggak ketahuan bahwa ini mafia tanah saling gugat. Ya, kok masuk logika gini deh. LBH sendiri hati-hati sekarang. Kemarin juga media Purna Polri
ngedonin postingan dia yang Asep Makmun pahlawan anti mafia tanah. Saya mulai dari jadi gini. Pergeseran batas dulu nih, pergeseran batas. Yang Bapak bilang tadi, harusnya kan di kantor pos tuh. Terus? Jadi setelah di kantor pos, jadi 1984an atau setelah penutup. Siapa sih kan? Yang katanya tadi kan kebijakan ini kan nggak ada. Pribumi mah nggak tahu masalah gendong poli. Jadi itu penyalahgunaan, ya kan? Nah, sementara kalau